Syaikhul berkata, min fawaidi hadzal hadis, di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam abdun ma'murun yuwajjah ilaihi al-amru kama yuwajjah ila ghairihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang hamba yang diperintahkan oleh Allah. Sebagaimana halnya juga kita kaum muslimin diberikan perintah, Nabi pun juga diperintah, sama. Di hadapan Allah, Pak, Nabi dan kita itu sama, wajib melaksanakan perintah. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu khusus untuk Rasul. Iya. Makanya dalam Islam tuh nggak dibedakan, Pak, antara dai dengan mad'u, Rasul dengan umatnya. Di hadapan hukum Allah sama. Beda dengan orang tasawuf. Kalau orang tasawuf kan punya keyakinan, Pak, orang yang sudah sampai kepada derajat wali, maka tidak wajib mengikuti syariat Nabi. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan wali itu lebih tinggi dari Nabi. Ya, mereka berdalil, buktinya Khidir. Khidir itu wali, tapi dia tidak mengikuti syariat Nabi Musa. Itu menunjukkan, kata mereka, wali itu lebih tinggi daripada Nabi. Kita jawab pertama, Khidir itu yang sahih Nabi, karena beliau pun diberikan wahyu. Yang kedua, Rasulullah mengatakan Nabi sebelumku hanya untuk kaumnya saja berdakwah, tidak untuk seluruh manusia. Sedangkan Khidir bukan kaumnya Nabi Musa. Iya. Maka dari itu tidak bisa dikiaskan. Siapapun dia, bahkan Nabi dan Rasul, wajib sholat, wajib zakat, wajib puasa, wajib. Semuanya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada bedanya, ya akhwal Islam, azakumullah wa yakum. Sampai-sampai Rasul bersabda, wa aimullah law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalaulah Fatimah bintu Muhammad itu mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Faedah yang kedua, akhwal Islam, yang bisa kita petik, wujubu muqatalatin nas hatta yakunu bihadil a'mal. Wajibnya memerangi manusia sampai melakukan perbuatan-perbuatan tadi. Ya. Apa itu perbuatan-perbuatan tadi? Yaitu bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat dan membayar zakat. Wajib, Pak, memerangi manusia untuk itu, harus. Artinya memerangi itu sudah saya jelaskan, itu tidak harus dengan senjata. Kita perangi dengan ilmu, dakwahi mereka, ajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah, jelaskan tentang makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, apa yang diinginkan dari kalimat itu. Ya, jelaskan tentang sholat, bagaimana fikihnya, ya, bagaimana tata cara fikih sholat Nabi dari takbiratul ihram sampai salam, bagaimana cara wudhu Nabi, bagaimana cara haji Nabi, ya, dan yang lainnya. Faedah yang ketiga yang bisa kita petik, fardiyatul jihad, berjihad wajib. Tapi ingat, Pak, jihad itu juga tidak selalu identik dengan senjata. Karena kata para ulama, jihad itu ada 4 martabat. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, al-jihad lahu arba'u maratib. Jihad itu ada 4 martabat. Yang pertama, jihad melawan diri. Yang pertama, jihad melawan apa? Diri sendiri, melawan hawa nafsu. Kata Ibnu Qayyim, wa hada asasul jihad, dan ini adalah dasar jihad. Bagaimana cara dia berjihad melawan diri sendiri? Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, jihad melawan diri sendiri adalah dengan cara mempelajari ilmu dan mengamalkannya. Ya, itu namanya jihad melawan diri sendiri. Antum pergi ke majlis ta'lim dan antum berusaha untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan. Jihad, Mas. Bahkan itu jihad yang sangat dasar, Pak. Bahkan Nabi menyebutkan bahwa afdalul jihad, jihad yang paling utama itu jihad melawan diri sendiri. Kenapa? Karena itu dasarnya.
Ya. Beliau juga bersabda, al-mujahidu man jahada nafsahu li ta'atillah. Orang yang mujahid, orang yang berjihad itu siapa? Yang menjihadi dirinya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad melawan hawa nafsu itu Pak sampai mati, sampai wafat jihad ya terus menerus. Karena yang namanya hawa nafsu itu kan Masya Allah ya. Allah mengatakan innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh kepada apa? Keburukan ya. Iya. Ketika kita di depan kita maksiat, gimana caranya memaksa kita supaya nggak berbuat maksiat? Jihad Pak, berat. Antum lagi sendiri nggak ada siapa-siapa. Ya, syahwat lagi menggebu, di depan ada video porno, gimana coba? Ya, di situ jihad untuk meninggalkan apa? Maksiat. Antum lagi jalan ada perempuan cantik, seksi lagi, berjihad untuk menundukkan pandangan. Astagfirullahaladzim, gini. Ya. Berjihad ya akal Islam. Seorang wanita, seorang istri ya, berjihad terhadap suaminya untuk selalu berbakti dan menjaga ya lisannya jangan sampai menyakiti hati suami. Jihad itu. Ya. Kita berusaha untuk menjaga sholat kita, kekhusyuannya. Jihad ya akal Islam. Semua itu masuk jihad ya. Nah, ini yang pertama Pak, martabat jihad yang paling dasar. Itu jihad melawan diri sendiri. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jihadus syaitan. Jihad melawan setan. Ya. Karena syaitan ya akal Islam dan bala tentaranya iblis sudah bersumpah. Ya, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim ya Allah, karena engkau telah menyesatkan aku akan halang-halangi hamba-hambamu dari jalanmu yang lurus. Maka iblis pun berusaha Pak, sekuat tenaga. Nah, jihad melawan iblis dan syaitan caranya bagaimana? Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, yaitu dengan bima'rifati khutuwati syaitan, mempelajari langkah-langkah setan. Pinter Pak, setan tuh pinter. Ingat, iblis itu sudah hidup ribuan tahun sebelum Nabi Adam. Ya, iblis tahu betul tentang psikologi manusia. Iblis datang dari ya sifat mereka, tahu sih. Oh, ini orang sebenarnya sepak bola. Iblis masuk tuh Pak dari sepak bola. Udah, akhirnya Pak sepak bola jadi ya lebih dia dahulukan daripada sholat tahajud. Ya, bangun jam 2 ngapain? Nonton Piala Champion. Ya, rame nih. Mana? Belanda lawan Inggris. Nggak sholat tahajud. Gampang itu. Ya, iblis ketawa. Berhasil gue. Ya. Ini pemuda ini. Wah. Ya, digoda. Oleh apa? Oleh wanita. Ya. Dijadikan, dihiaskan wanita itu jadi indah di mata dia. Akhirnya apa? Dijadikan dia itu jadi ingat terus sama perempuan tersebut. Ya. Supaya apa? Supaya dia tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pintar setan tuh Mas. Ya. Setan juga ya akal Islam, bagaimana lihat tuh ya. Iblis menggoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Caranya pintar banget Pak. Iblis datang kepada Nabi Adam memutarbalikkan fakta. Apa kata iblis? Ala adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla? Hai Adam, maukah aku tunjukkan kamu ke sebuah pohon yang membuat kamu kekal di surga? Ini pohon ya membuat kekal di surga. Kata Adam, oh itu enggak, itu dilarang sama Allah. Apa kata iblis? Tahu enggak? Allah itu melarang kamu dari makan ini supaya kamu enggak kekal di surga. Justru kalau kamu makan ini, kamu bakalan kekal di surga. Pinter kan? Diputar-balikan faktanya Pak. Dihiaskan. Lalu iblis mengatakan, ya, inni laku laminan nasihin. Aku ini cuma ngasih nasihat kepada kamu Adam. Ya, kamu ini sombong banget sih nggak mau dengar nasihatnya orang.
Saya lebih tua dari kamu, lebih berpengalaman dari kamu. Wah, pintar Pak Iblis. Akhirnya apa? Tergodalah Adam. Makanlah buah yang dilarang tersebut. Akhirnya Allah mengeluarkan Adam dari surga. Penting coba ya, khutwatus syaitan itu, langkah-langkah setan terus kita pelajari Pak. Kan terkadang kita tidak sadar kita sudah apa? Sudah terkena Pak. Sudah terkena. Ya, siapa di antara kita yang merasa saya selamat dari langkah-langkah iblis? Saya minta, kita akan buktikan. Antum lebih sering baca Quran atau baca HP? Nah, berarti kita sudah terkena khutwatus syaitan kan? Ketika antum bangun tidur, yang pertama kali antum buka Quran atau HP? Nah, berarti kita sudah terkena khutwatus syaitan kan? Itulah ya akhul Islam ya. Susah sekali, berat emang untuk perang melawan setan ini, Masya Allah ya. Masalahnya setan gak melihat kita, melihat kita gak melihat dia gitu kan. Ikhwata Islam. Yang ketiga, martabat yang ketiga dari jihad apa itu? Jihadul fusaq. Jihad melawan orang-orang yang melakukan maksiat ya. Orang-orang fasik ini. Ya, orang fasik ada dua macam, Pak. Yang pertama pelaku maksiat. Ya, suka berzina, minum arak, berjudi. Maka ini kita dakwahi dia. Demikian pula yang kedua, orang fasik itu siapa? Pelaku bid'ah. Ini pun kita dakwahi dia dengan sunnah. Maka orang-orang fasik ini dakwahi. Menjihadi mereka harus dengan ilmu, Pak. Ajak mereka. Kecuali kalau mereka berbuat keonaran, membunuhi kaum muslimin kayak orang Khawarij, maka pada waktu itu pemerintah kaum muslimin harus memerangi mereka, sebagaimana dahulu Ali bin Abi Thalib memerangi orang-orang Khawarij. Yang keempat, martabat yang keempat yaitu jihad melawan orang kafir. Ya. Yang seperti apa? Tergantung orang kafirnya kafir apa. Kalau kafir harbi, ya kita jihad dengan pedang dan panah. Kalau itu kafirnya bukan kafir harbi, dengan ilmu kita dakwahi mereka supaya masuk Islam, supaya mereka sadar ya siapa pencipta mereka, Allah Rabbul Izzat wal Jalalah. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Walaupun tentu jihad melawan orang kafir dengan perang itu di sana ada batasan-batasannya, Pak. Ya, ada kaidah-kaidahnya yang harus diketahui.